وفيك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Raufur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu yang nikmatnya tidak akan mungkin bisa kita hitung sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita syukuri dengan sepenuh syukur seumur hidup kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita ikut hadir di dalam majelis sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu dalam, nikmat yang kita syukuri ketika sebagian ahlul bid'ah mereka dengan propaganda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan menghidupkan bid'ah-bid'ah, ritual-ritual dan perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi apa yang menjadi pilihan dan ridhanya. Kita walillahil hamdu wal minnah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hari Senin ini bertepatan dengan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau terlahir di hari Senin, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin. Beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah juga sama. Ikhwatal iman wal rahimani wa rahimakumullah, kita tanpa melakukan perencanaan untuk menyesuaikan kajian ini dengan hari tersebut, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa hikmah beliau puasa Senin Kamis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pada hari itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu aku dilahirkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah beliau kepada kabilah-kabilah dan suku-suku di luar Quraisy. Kenapa ini terjadi? Karena antum mengetahui begitu kerasnya perlawanan dari Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian rupa, sedemikian cara menyampaikan hidayah ini kepada mereka, dan mereka menolak segala apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka dari petunjuk dan hikmah ini, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdakwah kepada kabilah-kabilah yang lain di luar Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika di tahun ke-10 kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif di bawah perlindungan Mut'im bin Adi, dan Quraisy dengan sangat keras melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat keras menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu mendekati musim haji, ya, antum perlu tahu bahwa musim haji itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, ya, sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk berdakwah kepada suku-suku Arab yang lain di luar Quraisy untuk agar mereka memeluk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah memang kebiasaan beliau sejak tahun keempat kenabian. Kenapa sejak tahun keempat? Jika antum masih ingat kajian sirah ini, kenapa sejak tahun keempat? Karena 3 tahun dakwah pertama beliau sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi.
Di tahun yang keempatnya mulai beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan jahar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terus demikian dakwah Nabi. Setiap musim haji beliau ke Mina dan mendakwahkan Islam ini. Sampai akhir musim haji sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan setiap ada masyarakat kaum yang berkumpul di sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar beriman kepada la ilaha illallah, memeluk dinul Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada mereka, ya, dengan membawa hidayah dan rahmat yang Allah berikan. Dan Nabi SAW meminta kepada mereka untuk membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinina yattabi'u an-nasa fi manazilihim bi'ukadhin wa mijnah wa fil mawasim bimina. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah 10 tahun mendakwahkan Islam ini, mengikuti tempat transit mereka di Ukadh dan Mijannah. Ukadh dan Mijannah ini dua pasar, ya. Ukadh ini dekat kota Mekah, yang dimana di musim haji suku bangsa Arab di masa itu mereka berdiam di sana, dan di situ mereka berkumpul, di situ ada pasar dan lain sebagainya. Mijannah juga tempat yang sama, ya, beberapa mil dari kota Mekah. Dan orang-orang Arab terdahulu mereka memiliki pasar spesifik di sana. Di sana, di tempat-tempat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, man yu'wini, man yansurni, hatta uballigha risalati Rabbi, walahul jannah. Siapakah yang mau membelaku, mau menolongku, sampai aku menyampaikan risalah Tuhanku dan dia akan dijamin masuk surga. Sampai kata Jabir bin Abdullah, hatta inna ar-rajula la yakhruju min al-Yaman aw min Masr fayatihi qaumuhu fayaquluna ihdhar ghulama Quraisy la yaftinu. Sampai seseorang yang berasal dari negeri Yaman atau dari negeri Mesir, Yaman atau Mesir, kemudian datang kaumnya kepadanya di Mina ini atau di Ukadh atau Mijannah ini. Setiap ada kawannya atau keluarganya datang atau kerabatnya dari kabilah yang sama dengannya dari Yaman atau Mesir, mereka akan berkata kepada kerabatnya itu, hati-hati dengan orang Quraisy ini. Jangan sampai kalian terfitnah karena dia. Abu Dawud dan Ibnu Majah At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya di musim haji ini sambil mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah ada di antara kalian yang mau membelaku, mengajakku kepada sukunya, kepada kaumnya, karena Quraisy telah menghalangiku untuk agar aku menyampaikan risalah Tuhanku. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sejak tahun keempat kenabian sampai tahun terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah. Dan setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, mendakwahkan la ilaha illallah, Abu Lahab selalu berada di belakang Nabi sambil melempari batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berdampak terhadap respon dari orang-orang itu yang didakwahi oleh Nabi SAW karena sikap Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, dia mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah SAW dengan mata kepala saya sendiri di Suq Dzil Majaz, ya, di pasar Dzil Majaz. Ini pasar masyarakat jahiliyah pada saat itu yang terletak beberapa kilo dari Arafah.
Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Dan Nabi SAW memasuki kerumunan mereka. Orang-orang sedang berbaris mendengarkan Nabi SAW. Saya melihat tidak ada seorang pun yang ikut berbicara. Dan Nabi SAW tidak pernah diam. Beliau SAW berbicara, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Namun ada seseorang di belakangnya. Seorang laki-laki yang agak juling matanya. Wajahnya bersih putih. Dan dia mengatakan, innahu sabi'un kadhib. Orang ini pendusta. Ya, orang ini pendusta. Orang ini nyeleneh dan pendusta. Jangan dengarkan. Ya, orang ini nyeleneh dan pendusta. Sehingga aku bertanya. Dia bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Dijawab, Muhammad. Ya, ini Muhammad. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Jabir, dari Rabi'ah ibn Ibad ad-Daili. Ya, dia di masa itu belum memeluk agama Islam. Dia bertanya, siapa ini? Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwah. Bahwa dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Kemudian dia bertanya lagi, wa man wara'ahu? Wa man alladhi yukadzibuhu? Siapa di belakang yang mendustakannya ini? Ammuhu Abu Lahab. Itu adalah pamannya Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain dalam musnad dengan sanad yang sahih, ada seseorang yang sambil menaburkan pasir, menaburkan pasir ke Nabi SAW, dan itu adalah Abu Jahal. Ibnu Katsir menyebutkan tentang hal ini bahwa dua orang ini memang adalah dua orang yang selalu mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Mereka silih berganti antara Abu Lahab atau Abu Jahal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, Abu Nuaim di dalam Dalailun Nubuwah, mereka berdua menyebutkan suku-suku yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasfah, Banu Fizarah, Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abbas, Banu Nasr dari Hawazin, Banu Buka, Kindah, Kalb, Banu Harith bin Ka'b, Banu Harith bin Ka'b ibn al-Ka'ab, Banu Uzrah, Banu Hamdan, dan Thaqif. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dikisahkan dengan cukup mendalam dalam kitab Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, juga Dalailun Nubuwah oleh Abu Nuaim. Contoh dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi SAW mendakwahi kabilah Hamdan, Imam Ahmad meriwayatkan dengan musnad dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwa Nabi SAW menawarkan kepada umat manusia yang ada di musim haji pada saat itu dengan sabda beliau, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah ada di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya? Karena suku Quraisy menghalangiku agar aku menyampaikan firman Tuhanku. Maka ada seseorang dari Bani Hamdan. Dia mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, mimman anta? Kamu dari mana? Maka orang itu mengatakan, min Hamadan. Saya dari Hamadan. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang tersebut, hal inda qaumika min mana'ah? Apakah kaummu bisa melindungi dan menjagaku? Maka dia mengatakan iya. Namun setelah dia mengatakan iya ini, dia takut kesepakatan pribadinya ini tidak disetujui oleh kaumnya, suku Hamadan. Maka sebelum dia balik ke kaumnya, dia mendatangi Nabi SAW dan berkata, atihim fa ukhbiruhum, thumma atika min amin qabil. Wahai Muhammad, saya akan kembali ke kaumku, aku akan pulang ke negeriku dulu, aku akan ceritakan kepada mereka tentang keadaanmu ini, tentang dakwahmu ini.
Dan tahun depan, di musim haji tahun depan, saya akan menemuimu lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, naam, ya. Dia balik, dan di bulan Rajab tahun berikutnya, datanglah di antara mereka dari Ansar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ibnu Ishaq menyebutkan, haddatsani Az-Zuhri. Az-Zuhri menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menawarkan mereka tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang di antara mereka yang bernama Bayharah bin Firas dengan berkata, "Fa wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-Arab." Demi Allah, ketika melihat kebenaran Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, andai kata aku bawa ini, aku akan menguasai bangsa Arab yang lainnya. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, Ara'aita, jadi Bayhara bin Firas bertanya, Ara'aita in nahnu taba'naka ala amrik, thumma azharaka Allahu ala man khalafak, ayakunu lana al-amru min ba'dik. Wahai Muhammad, andai kata kami mengikutimu, taat kepadamu, kemudian Allah memenangkanmu terhadap mereka-mereka yang menyelisihimu, apakah kami akan berkuasa setelah meninggalmu? Apakah kekuasaan akan di tangan kami, Bani Amir bin Sa'sa'ah? Nabi SAW bersabda, Al-amru ilallahi yada'uhu haitsu yasha. Tentang kepemimpinan dan kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Bayhara bin Firas berkata, "Afanuhdifu nuhurana lil arabi dunaka fa idza azharaka Allahu kana al-amru li ghairina la hajata lana bi amri." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kami letakkan leher-leher kami sebagai tameng untuk membelamu melawan seluruh suku Arab, dan setelah engkau menang, kemudian yang berkuasa bukan kami tidak perlu untuk mengikutimu." Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Bani Amir bin Sa'sa'ah pulang ke kaumnya, balik ke kaumnya, ada seorang tokoh tua di antara mereka yang sudah sangat tua. Karena sudah tuanya dia tidak ikut serta di musim haji ini. Maka mereka menceritakan tentang apa yang terjadi di musim haji tersebut kepada tokoh tua mereka ini. Dan mereka menyampaikan, ja'ana fatan min Quraisy. Ya, seorang pemuda dari Quraisy datang kepada kami. Thumma ahadu Bani Abdul Muttalib yaz'umu annahu nabi. Seorang pemuda dari Bani Abdul Muttalib dan dia mengaku dirinya nabi. Dan dia mengajak kami untuk membelanya, berdiri bersamanya, dan agar dia pergi bersama kita ke negeri kami ini. Maka kemudian kakek tua itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mengatakan, ya Bani Abdi mana ya Bani Amir, hal laha min talafin, hal lidhunabaha min matlab, fawalladhi nafsu fulanin biyadihi, ma taqawwalaha Ismailiyun qad, wa innahu lahaqqun fa ina ra'yukum kana ankum. Kakek tua ini dengan meletakkan kepalanya, dia Bani Amir bin Sa'sa'ah. Kerusakan apa kalian? Kebodohan apa kalian ini? Demi jiwa fulan yang berada di tangannya. Dia keturunan Ismail. Keturunan Ismail tidak berbohong. Tidak pernah berbohong. Apa yang diucapkannya adalah benar. Di mana akal kalian untuk tidak membenarkan apa yang diucapkannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini di antara hujjah dan bukti yang kuat akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gila kekuasaan, gila jabatan, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan apa di masa pemilu ini? Propaganda, kampanye. Ya, Nabi SAW hanya berkampanye seperti politikus berkampanye untuk obral dan jual janji yang tidak akan pernah ditepati.
tipuan-tipuan yang menyilaukan, ya, memberikan angan-angan kosong kepada para calon-calon pemilih dan pengikutnya, dan kemudian ketika sudah duduk di kursi sesuai dengan apa yang diharapkan, sok lupa dengan apa yang dijanjikannya, sok tidak tahu menahu ketika diingatkan, apa iya saya pernah menjanjikan itu, ya, dan kemudian malah membodoh-bodoh para pendukung dan pemilihnya, ya, menyalahkan mereka, salah kalian begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak obral janji. Beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Jika kalian membelaku, bagi kalian surga. Tidak ada yang lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang akan berkuasa sesudah engkau, kami. Bisa antum bayangkan jika antum di posisi Rasulullah SAW. Mungkin antum akan mengatakan saya akan minta kepada Allah, saya akan minta kepada Allah. Nanti kalian yang akan berkuasa sesudahku. Ya, tapi Nabi SAW la yakdzib. Rasulullah SAW la yakdzib. Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah beda politikus dengan kenabian dan kerasulan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan beda antara seorang dai yang mengajak ke jalan agama Allah dengan yang berdakwah hanya untuk mencari jabatan dan popularitas. Dakwah pun demikian. Di dalam dakwah kita diajarkan untuk qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah. Aku mengajak kalian untuk kepada agama Allah. Beriman kepada Allah, cinta Allah, kenal Allah, beribadah hanya kepadanya. Jangan sampai berbuat syirik kepada Allah, beribadah dengan benar. Mencontoh Rasulullah SAW, ad'u ilallah ala basirah, dengan basirah, dengan ilmu. Siapa yang melakukan ini? Ana wa man ittaba'ani. Rasulullah SAW dan yang mengikuti beliau. Ikhwatal iman, dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada popularitas, partai, golongan, kelompok, dan yang lainnya. Tapi mengajak manusia untuk beriman dengan iman yang benar. Berakidah dengan akidah yang benar. Beribadah dengan ibadah yang benar. Berakhlak dengan akhlak yang benar. Bermuamalah dengan muamalah yang benar. Yang dengan itu membuat kita ini seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas kita, di rumah kita beribadah, di kantor kita beribadah, sedang transaksi jual beli kita beribadah. Ketika sholat dan yang lain sebagainya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan atau yang lebih muda pun semuanya kita lakukan dengan niat dan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, juga Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang dari Bani Amir bin Sa'sa'ah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, arinil khatam alladhi baina katifayk." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melihat stempel kenabian yang ada di tulang belikat. Fa inni min atabbin nas. Ya. Aku ini orang yang paling mengerti tentang fisiologi, tentang tubuh manusia. Ya. Jadi seakan-akan dia ini terlihat dari apa yang dia sampaikan dengan menunjukkan latar belakang dirinya ini, dia ingin menunjukkan pengingkarannya kepada kenabian Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bertanya lagi kepada orang itu, ala urika ayatan? Mau saya tunjukkan satu tanda kebesaran Allah, ayat. Di sini tidak menyebutkan mu'jizatan, tidak mu'jizat, tapi ayat. Ya, ayat ini artinya mu'jizat. Bala orang itu mengatakan, ya saya mau tunjukkan tanda kehebatan kenabian. Maka Nabi SAW melihat kepada satu pohon kurma. Kemudian Nabi SAW bersabda, ud'u dhalikal azq. Nabi bersabda, pohon kurma itu panggil kemari. Memanggil pohon kurma.
Maka orang itu dari Bani Amir bin Sa'sa'ah ini mengatakan, dia iseng mengatakan, wahai pohon, kemari kamu. Ternyata pohon itu melompat dari tempatnya menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di depan mereka. Ketika sudah sampai pohon itu berdiri di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda kepada pohon itu, irji', balik kamu ke asal. Maka balik pohon itu ke asalnya. Maka orang itu balik ke kaumnya, ya ala Bani Amir, ma ra'aitukal yaumi rajulan ashar. Wahai suku Bani Amir, saya tidak pernah melihat tukang sihir lebih hebat melebihi yang saya lihat hari ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara suku yang ditawari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Kindah, kabilah Kindah. Abu Nuaim di dalam Dalailun Nubuwahnya menyebutkan dari Ummu Ruman dan Abdullah ibnu Abi Bakar dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi suku Kindah ketika mereka bermalam, bukan datang ke kampungnya, tapi ketika mereka lagi ngumpul di tempat kumpul mereka di Ukaz, di Mekah, di musim haji. Dan ketika Nabi mendatangi suku Kindah, Nabi melihat tidak ada orang Arab yang lebih lemah lembut menyambut Nabi melebihi mereka. Karena hebatnya mereka di dalam menyambut Rasulullah SAW, maka Nabi SAW dengan sangat optimisnya berdakwah, menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Nabi bersabda, Ad'ukum ilallahi wahdahu la syarikalah, wa antamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum, fa in azhar fa antum bil khiyar. Aku mengajak kalian agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Dan belalah aku, kata Nabi SAW, sebagaimana kalian jagalah aku sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri. Jika saya mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan pilihan. Kemudian mereka Bani Kindah ini pun mengatakan, ma ahsana hadzal qaul. Betapa indahnya ucapan yang engkau ucapkan. Namun kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Kemudian ada yang paling muda di antara Bani Kindah ini mengatakan, ya qaum, isbiqu ila hadzal rajul qabla an tusbaqu ilaihi. Wahai kaumku, cepat sambut ajakan orang ini sebelum kalian kedahuluan sama yang lain. Karena demi Allah, kata dia, bahwa ahlul kitab menyampaikan akan munculnya seorang nabi dari tanah haram dan sudah tiba waktunya. Dan di antara mereka ada seorang yang buta sebelah yang mengatakan, izinkan saya bicara. Kemudian dia mengatakan terkait Nabi Muhammad SAW, akhrajathu ashiratuhu wa tu'wunahu antum. Dia diusir oleh kaumnya, namun kamu malah membelanya, melindunginya. Tahmiluna harbal arabi qatibatan? La, thumma la. Dan kemudian kalian mau menghadapi seluruh bangsa Arab sendirian? Tidak. Tidak akan terjadi. Maka Nabi SAW meninggalkan mereka dengan penuh kesedihan. Kaum ini, Bani Kindah ini balik ke kaumnya. Mereka balik ke kaumnya dan kemudian mereka menceritakan apa yang mereka alami ini. Kemudian di antara mereka ada seorang Yahudi. Yang Yahudi ini mendengar apa yang disampaikan dan mengatakan, wallahi innakum mukhti'una bi khata'ikum law sabaqtum ila hadzal rajuli lasuttumul arab. Demi Allah, kata si Yahudi, kalian telah bersikap salah. Salah. Andai kata kalian sambut ajakannya, kalian akan menguasai bangsa Arab. Kami telah mendapati sifatnya di dalam kitab suci kami. Dan kemudian dia menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab sucinya. Dan semua yang disampaikan tentang sifat-sifat yang dibacakan oleh Yahudi ini, semua yang menyaksikan Nabi di musim haji mengatakan, benar, memang seperti itu. Memang seperti itu orangnya. Memang seperti itu orangnya. Kemudian si Yahudi mengatakan, najidu makhrajahu bi Makkah wa dara hijratihi Yatsribah. Kami melihat bahwa tempat munculnya nanti adalah di Mekah dan dia akan hijrah ke Yathrib. Maka
Bani Kindah pun sepakat. Tahun depan, jika kita bertemu dengan beliau, kita akan support beliau, kita akan dukung beliau. Namun, tokoh senior mereka di tahun berikutnya menghalang-halangi mereka untuk berangkat, sehingga mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian kabilah yang lainnya, kabilah Bani Hanifah. Ibnu Ishaq menyebutkan, wa haddatsani ba'du ashabina an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Sebagian teman-teman dan guru-guru kami meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah SAW mendatangi tempat transitnya Bani Hanifah dan menawarkan kepada mereka Islam, menawarkan diri beliau kepada mereka, dan tidak ada satu suku Arab yang lebih buruk sikap dan perlakuannya terhadap Rasulullah SAW melebihi Bani Hanifah. Kemudian kabilah Abbas. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah dari Abdullah ibn Wabis al-Absi, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menceritakan bahwa Nabi SAW mendatangi tempat transit kami di Mina, dan kami bertempat di dekat Jumratul Ula, dekat Masjid Khaif, dan beliau di atas tunggangannya. Beliau membonceng Zaid bin Harithah. Beliau mendakwahi kami. Dan demi Allah pada saat itu, ya, kata kakek dari Abdullah bin Wabis al-Absi, pada saat itu kami tidak menyambutnya, tidak menerimanya. Kami tidak mendapatkan kebaikan itu. Dan kami mendengar tentang beliau, dakwahnya di musim haji. Beliau berdiri di hadapan kami, mendakwahi kami, dan kami tidak menyambutnya. Di antara kami pada saat itu ada Maisarah ibnu Masruq al-Abasi, dari suku Abbas ini. Kemudian Maisarah ini berkata, ahlifu billah, law saddaqna hadzal rajul wa hamalnahu hatta nahulla bihi wasata rihalina lakana ar-ra'yu. Fa ahlifu billahi la yadhharanna amruhu hatta yablugha kulla mablagh. Aku bersumpah, andai kata kami membenarkan beliau, membenarkan Rasulullah SAW, maka kami akan mendukung beliau dan meletakkan beliau di tengah-tengah rombongan kami. Dan demi Allah aku bersumpah, kata Maisarah bin Masruq al-Absi, dia akan mendapatkan kemenangannya semenang-menangnya. Kemudian kaumnya berkata kepada Maisarah, dana anka, la tu'arridna lima la qibala lana bih. Wahai Abasah, wahai Maisarah, jangan berhayal. Minggir kamu, jangan berhayal. Jangan berhayal. Jangan sampai kamu menempatkan kita pada posisi yang kita tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Nabi melihat kebaikan pada diri Maisarah. Maka Nabi SAW berbicara kepada Maisarah. Kemudian Maisarah mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW. Maisarah berkata, ma ahsana kalamaka wa anwarah. Betapa indahnya ucapanmu. Betapa bersinarnya apa yang kau sampaikan. Betapa sejuknya. Namun kaumku tidak mau menerimaku. Aku salah seorang di antara mereka. Jika tidak ada seorang pun yang membela aku, apa yang bisa aku lakukan? Dan kemudian Nabi SAW pun pergi. Kemudian kabilah Bani Abbas pulang ke negerinya. Dan Maisarah menyebutkan, ketika perjalanan pulang ini Maisarah mengatakan, ayo kita belok ke Fadak. Kita belok ke tanah Fadak. Fadak itu adalah satu tanah dulu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang kemudian pada peristiwa Khaybar menjadi haknya Rasulullah SAW, yang sepeninggal Nabi SAW beliau sedekahkan kepada Baitul Mal. Di sana ada Yahudi. Kita bertanya tentang orang ini. Maka mereka pun ke Fadak menemui orang-orang Yahudi yang ada di sana. Maka Yahudi ketika ditanya tentang sosok Nabi Muhammad SAW, mereka mengeluarkan lembaran-lembaran kitab suci mereka. Dia meletak lembaran-lembaran itu di depannya, dia pelajari, dia sebutkan nanti akan muncul seorang Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nabi itu naik onta.
Nabi itu makannya sederhana, bahkan remahan roti pun dimakan. Dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya tidak lurus dan tidak pula keriting, ikal. Matanya, lingkaran matanya agak memerah. Kulitnya putih kemerahan. Jika benar sifatnya seperti yang saya bacakan, sambut, terima dia. Terima agamanya, kata Yahudi ini. Namun si Yahudi ini sambil memberikan garis bawah, catatan kaki. Yahudi ini mengatakan, kami tidak bisa menerimanya. Kami tidak bisa menerimanya. Kami tidak suka dengannya. Dan kami mengalami masa-masa tidak nyaman, tidak enak antara kami dengannya. Dan nanti bangsa Arab akan terbelah menjadi dua kelompok, kata si Yahudi ini. Ada yang mengikutinya dan ada yang tidak mengikutinya. Jadilah kalian yang mengikutinya. Maka Maisarah pun berkata, ya kaum, inna hadzal amra bayyin. Wahai kaum, kalian lihat penjelasan si Yahudi ini, sudah benar apa yang saya sampaikan tentang Muhammad. Maka Bani Absah pun mengatakan, nanti tahun depan kita akan menjumpainya. Maka mereka pun pulang ke negerinya dan mereka tetap sebagian besar tokoh-tokoh mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ke Madinah, hijrah, sampai Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada. Haji Wada, subhanallah, menjelang wafatnya beliau SAW. Ketemu lagi dengan Maisarah, ya Rab, ya lil hidayah. Itulah hidayah. Maisarah ini sebelum hijrahnya Nabi. Dia mengajak kaumnya, mempergegas kaumnya untuk beriman, tapi tidak mau beribadah. Mereka tidak mau. Dan Maisarah terhalang bersama mereka. Di musim Haji Wada, dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW masih mengenali Maisarah. Dan mengatakan dan berkata, Maisarah berkata, ya Rasulullah, ma ziltu harisan ala ittiba'ika min yaumi anakhta bina. Ya Rasulullah, sejak dulu sebelum engkau hijrah, masih di Mina ini, ketika engkau masih bersama kami ya Rasulullah, aku pribadi masih sangat berharap untuk mengikuti engkau ya Rasulullah. Hatta kana makan. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Dan ternyata aku termasuk orang yang terakhir memeluk agama Islam ya Rasulullah. Maka Maisarah pun memeluk agama Islam. Baik Islamnya. Dan dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi istanqadhani bika minan nar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan aku karenamu dari api neraka. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menawarkan dakwahnya ini kepada suku Kalb. Ibnu Ishaq menyampaikan, telah bercerita kepadaku Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Husain bahwa Rasulullah SAW mendatangi suku Kalb di tempat transit mereka. Di salah satu lembah. Di lembah-lembah di sekitar Arafah. Mereka ini disebut dengan Bani Abdillah. Panggilannya Bani Abdillah, suku Kalb ini. Maka Nabi berdakwah menawarkan Islam kepada mereka. Nama Abdullah cukup bagus, hamba Allah. Nabi SAW menawarkan kepada mereka tentang dirinya, lindungi saya, bela saya untuk membela Islam. Sampai Nabi SAW bersabda kepada mereka, ya Bani Abdillah, inna Allah Azza wa Jalla qad ahsana isma abikum. Wahai suku Abdillah, Allah telah memperbagus nama nenek moyang kalian dengan nama Abdullah, hamba Allah. Namun sayang, mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Bani Syaiban. Di antara yang ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Syaiban. Di antara mereka ada yang bernama Mafruq ibn Amr, Hani ibn Qubaisah, Al-Muthanna ibn Harithah, An-Nu'man ibn Syarik. Nabi SAW mendakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Mereka melihat indahnya bacaan Al-Quran ini.
indahnya Al-Quran. Mereka terkagum-kagum dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Namun mereka ini tidak bisa beriman dan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Karena dalih Kisra Persia. Karena Kisra telah menuntut kepada mereka. Karena mereka tinggal di perbatasan. Tinggal negeri mereka ini terletak perbatasan antara Persia dengan Arab. Kisra minta kepada Bani Syaiban, jangan sampai kalian macam-macam. Jika kalian sampai nyeleneh, yang kami habisi pertama kali kalian. Karena perjanjian mereka ini dengan Kisra, mereka tidak berani beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kabilah Bani Muharib. Abu Nu'aim menyebutkan dalam Dalailun Nubuwah dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghampiri Bani Muharib bin Hafsah, di antara mereka ada seorang kakek tua yang usianya sudah menginjak 120 tahun. Kemudian Nabi SAW mengajaknya berdakwah, mengajaknya untuk memeluk agama Islam dan untuk membela risalah yang beliau bawa, beliau emban dari Tuhannya. Namun kakek tua ini berkata, "Ayyuhar rajul, qaumuka a'lamu binabaika." Tentang dirimu, wahai anak muda, tentang kamu, saya akan bertanya tentang kamu dari kaum. Karena demi Allah, tidak ada seseorang yang lebih tahu tentang diri seseorang melebihi kaumnya. Itu kata kakek tua ini. Dan kemudian Abu Lahab yang pada saat itu ada bersama mereka mendengarkan dialog ini. Maka Abu Lahab pun menghampiri kakek tua itu. Ya, si Muharibi ini, dari Bani Muharib ini. Dan Abu Lahab berkata, ketika mendengar si kakek ini mengatakan bahwa saya akan mencari tahu informasi tentang kamu dari kaummu, karena benar tidaknya kaummu lebih tahu tentang dirimu. Maka Abu Lahab berkata kepada kakek tua itu, andai kata semua yang ada di Mina ini akalnya seperti kamu, selesai. Pemuda ini tidak akan bisa ngomong apa-apa tentang agamanya. Memang dia pendusta. Maka si kakek tua itu mengatakan, demi Allah engkau lebih kenal tentang dia daripada saya. Ya, karena dia darah dagingmu, kamu pamannya. Kemudian dia berkata, wahai Abu Utbah, ya panggilan Abu Lahab, mungkin keponakanmu ada gangguan, kurang waras. Kami di kampung punya seorang yang cukup ahli untuk mengobati orang yang bermasalah seperti itu. Mau tidak saya datangkan untuk ngobatin ponakanmu itu? Namun Abu Lahab tidak menjawab sedikit pun. Dan Abu Lahab setiap melihat Nabi SAW berdiri di salah satu kabilah mendakwahkan Islam, dia dengan suara yang lantangnya mengatakan, innahu sabiun kadzib. Itu orang yang nyeleneh dan pendusta. Terus demikian ucapan si Abu Lahab ini. Di samping kabilah-kabilah dan suku-suku, ada juga individu-individu yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa setiap ada tokoh yang datang ke kota Mekkah dari suku-suku Arab yang dikenal namanya, memiliki kedudukan, maka Nabi SAW menghampirinya, mendakwahkan Islam kepadanya, dan menawarkan dirinya kepada mereka untuk membelanya. Di antara tokoh-tokoh itu adalah yang bernama Suwaid ibn Samit. Suwaid ibn Samit. Suwaid ibn Samit ini dari Yathrib, dari Madinah, dari Bani Amr bin Auf. Suwaid ini gelarnya adalah Al-Kamil, orang yang sempurna. Karena orang terhormat, ganteng, berwibawa, punya keturunan yang hebat, seorang cerdas, syair, seorang penyair yang hebat. Ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umrah di masa jahiliyah, didatangi oleh Nabi SAW.
Kemudian Nabi SAW mendakwahkan Islam kepadanya. Kemudian ketika Suwaid bertemu dengan Rasulullah SAW, Suwaid bertanya, "Fala'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i." Mungkin apa yang kamu punya, yang ada di kepalamu, sama dengan apa yang ada pada diriku, kata Suwaid. Maka Nabi SAW bertanya, "Man alladhi ma'ak?" Apa yang ada pada dirimu? Qala majallatu Luqman. Saya banyak menghafal hikmahnya Luqmanul Hakim. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iridha alai." Coba ceritakan. Apa yang kamu tahu dari kebijaksanaan Luqman yang telah engkau terima. Maka disampaikan. Berkata Luqman begini, Luqman berkata begini, Luqman berkata begini. Sampaikan keindahan-keindahan, nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna hadha lakalamun hasan. Walladhi ma'i afdalu min hadha." Yang kamu ucapkan bagus. Tapi yang ada padaku lebih indah lagi. Qur'anun anzalahullahu alayya. Yang ada pada diriku adalah Quran yang Allah turunkan kepadaku. Huwa hudan wa nur. Yang merupakan cahaya dan petunjuk. Maka Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Mendakwahinya Islam. Dan kemudian setelah itu Suwaid bin Samit mengatakan, "Ini indah sekali yang kamu ucapkan." Begitu indahnya. Dan kemudian dia pergi. Dia pulang, balik ke kota Yathrib, itu kota Madinah. Namun tidak lama, sepulangnya dia dari Mekah, dia dibunuh oleh suku Khazraj. Ya. Dan kemudian sebagian dari kaumnya mengatakan bahwa ketika dia terbunuh, dia terbunuh dalam keadaan muslim. Dia terbunuh dalam keadaan muslim. Dan ini peristiwa terjadi sebelum peristiwa Bu'ath. Peristiwa Bu'ath itu peristiwa besar yang terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj di kota Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Maka para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Abdul Bar menyebutkan tentang Suwaid ibn Samit ini, saya ragu apakah Suwaid ini sudah masuk Islam atau belum. Ya, sebagaimana juga para ulama yang menulis tentang kisah beliau. Sehingga Al-Hafidh mengatakan, andai kata beliau betul beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam, maka beliau tidak dianggap termasuk bagian dari para sahabat. Karena berimannya setelah pergi meninggalkan Nabi SAW dan setelah beriman belum lagi ketemu Nabi. Sedangkan syaratnya sahabat adalah seorang mukmin yang bertemu Nabi SAW. Kemudian di antara individu yang lainnya adalah Dhimat bin Tha'labah. Beliau dari suku Azd Shanu'ah, dari negeri Yaman. Dhimat ini di masa jahiliyah adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki kemampuan bisa meruqyah, yang memiliki kemampuan mengobati orang yang sakit jiwa, yang gila, yang kurang waras. Sekali waktu ketika Dhimat ini sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, dia duduk bersama beberapa tokoh-tokoh Mekah. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Jahal mengatakan, ini Muhammad ini telah memecah belah persatuan kita. Membodoh-bodoh orang-orang bijak di antara kita. Menganggap orang-orang yang telah mati di antara kita sebagai orang-orang tersesat. Menghina Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Ya, dan Umayyah bin Khalaf, Umayyah mengatakan, ini orang sudah gila. Nggak ragu lagi, udah gila ini orang. Maka Dhimat pun masuk omongan itu ke dalam hatinya. Jika benar apa yang disampaikan mereka tentang Muhammad, kawan lamaku ini, untung aku berada di sini. Aku punya kemampuan yang hebat untuk mengobati orang yang tidak waras, yang terganggu kejiwaannya. Maka dia mendatangi, Dhimat pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ini arqi min hadhihi rih, wa inna Allah yashfi ala yadiyya man syaa. Fahallak, wahai Muhammad, saya punya kemampuan untuk mengobati orang-orang yang bermasalah kejiwaannya, yang kurang waras.
Dan alhamdulillah atas izin Allah banyak orang yang sembuh dengan terapi yang saya lakukan. Mau kamu? Dia mengatakan begitu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun mengucapkan, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Dhimat mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Dia mengatakan a'id alayya kalimatika haula. Ulang wahai Muhammad, saya ingin mendengar kalimatnya. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bilang minta lagi diulang sampai 3 kali. Maka Dhimat pun mengatakan sami'tu qaulal kahana wa qaulal sahara wa qaulal syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Saya telah mendengar ucapan para dukun, para tukang sihir, para sastrawan. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang kau ucapkan, wahai Muhammad. Ini telah mengarungi lautan yang luas. Hati yadaka ubayyuka alal Islam. Mana tangan, wahai Muhammad, saya mau taat baiat kepadamu untuk memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ala qaumi. Tapi kaummu juga ya Dhimat harus beriman kepada aku. Maka Dhimat pun mengatakan, wa ala qaumi. Ya, kaumku pun akan beriman. Riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kisah terakhir sebelum kita buka sesi soal jawab. Yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat mulia terhormat, seorang yang sangat cerdas, penyair yang hebat, tokoh dari suku Daus di negeri Yaman. Dia datang ke kota Mekah tidak lama setelah sepulangnya Rasulullah SAW dari Taif. Dan ketika dia bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy, ketika mengetahui kedatangan Tufail bin Amr selalu menyambutnya, ya Tufail, ya imam qaumi, sayyida qaumi, menghormati Tufail sebagai pemimpin kaumnya dari suku Daus. Dan sambil memberikan sambutan kepada Tufail bin Amr, selalu juga memberi hati-hati dengan Muhammad. Hati-hati dengan Muhammad. Wah, bahaya. Dia begini. Hati-hati kamu. Ya. Bahwa dia sampaikan aib-aibnya Nabi Muhammad SAW. Ya Tufail, kamu mendatangi negeri kami. Namun di zaman kami ini ada orang yang sangat pengku, keras kepala di antara kami. Orang ini telah memecah belah persatuan kita. Telah merusak tatanan. Dia telah ucapan dia. Hati-hati dengan ucapannya. Seperti sihir. Ucapannya bisa memisahkan seorang laki-laki dengan bapaknya. Seorang suami, seorang saudara dengan saudaranya. Seorang suami dengan istrinya. Jangan sampai kamu mendengarkan ucapannya. Nanti itu akan merusak dirimu dari kaummu sendiri. Sebagaimana yang kami alami. Jika kamu dengar tentang dia, jangan dengar. Jangan dengar. Ya. Jangan pernah sedikit pun mendengar apa yang dia ucapkan. Maka Tufail pun mengatakan, setiap mereka mengancam menceritakan kepadaku ancaman tentang Nabi Muhammad SAW, sampai aku berkomitmen tidak ingin dengar ucapan Muhammad SAW. Saya tidak mau dengar. Sampai aku meletakkan kapas di telingaku. Khawatir jangan sampai kalau Muhammad bicara sesuatu di sampingku nanti di dekat Ka'bah, ucapannya akan sampai ke dalam telingaku. Aku tidak ingin dengar apapun dari Muhammad. Maka aku pun ke masjid. Di Masjidil Haram. Ternyata Nabi Muhammad Rasulullah SAW sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku berdiri tidak jauh darinya. Dan ternyata Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki sebagian apa yang dia ucapkan sampai ke telingaku. Aku mendengar kalimat-kalimat yang begitu indah. Maka aku berkata dalam diriku, wathukla ummi, wallahi inni la rajulun labibun sya'ir, ma yakhfa alayya al-hasanu min al-qabih, fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Betapa ruginya ibuku. Ya, ini ungkapan ketika mengatakan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ya, dia mengatakan
Aku orang yang cerdas, yang bijak, syair, seorang penyair. Tidak, aku bisa membedakan mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Kenapa saya tidak mendengar ucapan apa yang dia ucapkan? Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau benar apa yang diucapkan itu baik, saya terima. Kalau tidak benar, saya tinggalkan. Maka aku diam di Ka'bah ini. Aku tunggu Nabi Muhammad SAW selesai dari ibadah salatnya. Dia balik ke rumahnya, aku ikuti. Ketika dia masuk rumahnya, maka aku ikut menghampirinya dan mengatakan, ya Muhammad. Aku memanggilnya. Inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Kaummu telah menyampaikan kepadaku begini dan begitu. Lalladzi qalu fa wallahi ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li alla asma'a qaulak. Senantiasa mereka menakut-nakutiku tentang dirimu, wahai Muhammad, sampai aku letakkan kapas di telingaku supaya aku tidak bisa mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Namun Allah berkehendak yang berbeda. Allah menginginkan agar aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan aku mendengar ucapan yang begitu indah ya Rasulullah, ya Muhammad. Fa'arid alayya amrak. Apa yang kamu dakwahkan? Saya ingin tahu. Maka Nabi SAW menawarkan Islam. Membacakan Al-Quran. Maka kata Tufail, fawallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana min. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan lebih indah dari itu. Wala amran a'dala min. Tidak ada yang lebih benar, lebih lurus, lebih adil dari itu. Maka aku pun masuk Islam. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku pun berkata, ya Nabi Allah, inni mru'un muta'un fi qaumi. Ya Nabi Allah, aku adalah orang yang ditaati di kaumku. Dan aku akan pulang. Aku akan pulang menjadi dai, berdakwah, mengajak mereka memeluk agama Islam. Fada'ullaha an yaj'ala li ayatan. Mintakan kepada Allah ya Rasulullah agar aku memiliki suatu tanda, suatu mukjizat, suatu kemuliaan yang dengannya memudahkan bagiku untuk mengimanimu. Wa takunu li'aunan 'alaihim mimma ad'uuhum ilaih. Sehingga ini menjadi penolong bagiku untuk memudahkan mereka beriman kepada dakwah yang aku ajak. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ja'al lahu ayah. Ya Allah, berikanlah kepadanya tanda kemuliaan. Maka aku pun pulang ke kaumku, kata Tufail. Sampai aku di dataran tinggi, yang semua yang di kampungku melihatku. Ada cahaya yang bersinar di hadapan wajahku. Di wajahnya Tufail ini mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Kemudian aku berdoa, kata Tufail, Allahumma fi ghairi wajhi. Inni akhafu an yadhunnu annaha muthlah. Ya Allah, cahaya ini jangan di wajahku ya Allah. Aku takut ini dianggap sebagai cacat oleh mereka. Karena tidak beriman kepada berhala-berhala mereka. Maka cahaya itu pun berpindah ke cambuknya Tufail bin Amr. Maka orang-orang yang di kaumnya melihat bagaimana cahaya itu bersinar dari cambuknya Tufail seperti sebuah pelita yang sedang digantung. Aku turun dari dataran tinggi dengan pelita yang begitu bersinar. Ketika aku menghampiri mereka, aku masuk pulang ke rumahku, aku didatangi oleh ayahku. Dan beliau seorang kakek tua yang sudah sangat tua. Maka aku berkata kepadaku, ilaika anni ya abati, falastu minka walasta minni. Menjauh engkau dariku, wahai ayahku. Engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Maka sang ayah bertanya, lima ya bunai. Ayahku bertanya, kenapa wahai anakku? Aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya telah masuk Islam. Saya telah memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai bunayya, dini dinu. Wahai anakku, agamaku agamamu. Aku memeluk agamamu. Maka aku pun berkata kepada ayahku, fadhhab faghtasil. Mandi wahai ayahku. Tahhir thiyabak. Bersihkan pakaianmu. Tsumma ta'al hatta u'allimaka ma 'ullimtu. Setelah kamu bersihkan pakaianmu, kemari aku ajarkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepadaku. Maka ayahku pun pergi, mandi, membersihkan pakaiannya, dan setelah itu aku ajarkan Islam dan dia masuk Islam.
Dan tidak lama setelah itu datanglah istriku. Aku pun berkata kepada istriku, ilaiki anni, falastu minki walasti minni. Menjauh engkau dariku. Kamu bukan dari aku juga bukan dari. Lima bi abi anta wa ummi. Kenapa sampai segitunya? Ada apa ini? Farraqa baini wa bainikil Islam. Yang membedakan kita telah dipisahkan dengan Islam. Wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang istri mengatakan, fadini dinu. Agamaku agamamu. Maka aku pun mengatakan kepada istriku, mandi kamu, bersihkan pakaianmu, aku ajarkan kepadamu agama Islam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tufail pun berdakwah dan membuat sekian lama, namun ternyata sukunya enggan untuk memeluk agama Islam dengan segera. Sehingga Tufail pun mendatangi Rasulullah SAW. Datang ke kota Mekah. Mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad asat wa abad. Fad'ullaha alaiha. Ya Rasulullah, suku Daus telah berbuat maksiat dan enggan untuk menerima dakwahku. Doakan, binasakan mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berbalik wajah, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya. Maka sebagian orang yang mendengar, melihat itu, mereka mengatakan, binasa Daus, hancur Daus. Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Bawa mereka kemari ya Allah, dalam keadaan beriman. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Bawalah mereka kembali. Kemari ya Allah, dalam keadaan beriman. Riwayat ini sahih dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Tufail, irji' ila qaumik fad'uhum warfuq bihim. Pulang ke kaummu, dakwahi mereka dengan lemah lembut. Maka aku pun pulang. Aku berdakwah kepada mereka. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Lewat perang Badar, perang Uhud, Khandaq. Kemudian aku datang dengan rombongan kaumku yang masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW di Khaybar. Dan aku datang di kota Madinah ini bersama kurang lebih 70 atau 80 kakak dari suku Daus. Kita menghampiri Rasulullah SAW. Dan di antara suku Daus yang masuk Islam melalui Tufail bin Amr ad-Dausi, ikhwatal iman, adalah seorang periwayat Islam, penyampai hadis Rasulullah SAW yang terbanyak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah, antum melihat di antara keberkahan dakwah, setiap hadis Abu Hurairah yang dibaca, Tufail bin Amr yang mungkin sebagian dari antum baru dengar namanya sekarang, Tufail mendapatkan pahalanya karena dakwahnya Tufail. Dan di sini adalah ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Jangan bosan untuk menjadi Tufail yang lain, menjadi Tufail bin Amr yang lain. Jika kita menjadi fasilitator yang memfasilitasi seorang agar seorang itu sekolah di pesantren, agar orang itu terdidik dengan benar, kita fasilitasi menjadi seorang dai dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu orang-orang itu ternyata nantinya akan menjadi orang-orang hebat dan besar. Kita hanya cuma mengantarkan, mendakwahkan, memfasilitasi, mengarahkan. Karena Abu Hurairah ini yang membawa ke Rasulullah adalah Tufail. Ya Rasulullah, ini anak muda, hebat, pintar. Biar dia duduk di sini bersamamu ya Rasulullah, belajar Islam denganmu. Dan jadilah dia seorang periwayat Islam yang tidak ada tandingannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Setiap hadis yang diucapkan oleh Abu Hurairah, yang kita baca dari Abu Hurairah, yang kita amalkan dari an Abi Hurairah, Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, yang mungkin sebagian besar yang hadir di majelis ilmu ini sekarang bisa jadi pertama kali mendengar nama Tufail bin Amr radhiyallahu anhu warḍah. Dia mendapatkan pahalanya. Subhanallah.
masih panjang ceritanya yang insya Allah kita akan bersambung pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana dakwah Nabi SAW kepada suku-suku di luar Quraisy dan tokoh-tokoh di luar Quraisy agar mereka memeluk dinullah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, agar mereka memeluk dinul Islam dan mereka mendapatkan kemuliaan dan kejayaannya sampai nantinya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu yang mencipta dan dialah yang memilih. Manusia tidak punya hak pilih. Ketika pilihan Allah ditetapkan berlaku kepada suku Ansar yang ada di Yathrib, Aus dan Khazraj, yang akhirnya mereka dengan penuh kesetiaan membela Rasulullah SAW yang menjadi prolog akan hijrahnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berlanjut membahas tentang ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Tafadhal. Baik, insyaallah ya Ustaz. Alhamdulillah tadi yang perjuangan dan proses-proses dakwah Nabiullah Muhammad SAW ini sangat berat sekali ya, dan memang pengalaman-pengalaman beliau SAW ini pun terjadi pada saat ini ya, karena fitnah-fitnah keji seperti kalangan dakwah sunnah ini adalah Wahabi, kemudian juga yang memecah belah umat gitu ya, seperti itu. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Tapi bisa kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah hadir pertanyaan dari Ummu Adin di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah metode kepemimpinan Rasulullah SAW bisa diterapkan di masa-masa sekarang ini, di mana sekarang banyak dipengaruhi oleh teknologi yang semakin berkembang? Bagaimana sikap kita saat pemilihan wakil-wakil rakyat, di mana kita tidak mengenal wajah dan nama-nama mereka yang ada di lembar pemilihan? Kita memilih dengan bismillah atau lebih baik tidak usah ikut memilih? Dan demikian ya Ustaz, pertanyaannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Yang ditanya kepemimpinannya atau proses pemilihan kepemimpinan. Kalau yang pertama, itu metode kepemimpinannya Ustaz. Metode kepemimpinan Rasulullah SAW yang dibangun atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW, yang dibangun atas asas keadilan, akan berlaku di zaman kapanpun dan dimanapun. Dan dengan adanya teknologi akan semakin mudah. Semestinya seperti itu. Dengan adanya teknologi akan semakin gampang dan mudah. Ya, karena hal-hal yang teknologi ini jika diberlakukan dengan sangat fair, maka KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tidak ada. Jika semuanya dibuat secara sistematika secara online misalnya, tanpa ada permainan di balik layar teknologi ini. Ya, kalau misalnya semuanya online, semuanya pendaftaran PNS dan semuanya online, tapi di balik online si pemegang server dan yang lainnya bermain-main di sana, ya lain ceritanya. Ya. Namun jika dibuat secara fair, adanya teknologi ini malah lebih memudahkan untuk bersikap adil dan profesional di dalam menjalankan suatu aturan pemerintahan. Adapun yang kedua, terkait tentang pemilihan pemimpin. Memang pemilihan pemimpin ini ketika memilih seorang pemimpin itu adalah bagian dari persaksian yang menjadi bagian dari saksi terhadap pemimpin yang kita pilih tersebut. Nah, karena sebagai bagian dari persaksian, maka semestinya kita tahu siapa yang menjadi calon yang kita tunjuk, yang kita mau menyerahkan amanah kepada mereka. Sehingga semestinya memang antum tahu latar belakangnya, kecenderungannya, dan yang lain sebagainya. Dan sistem ini adalah yang berlaku di negeri kita ini, akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan sistem yang bersifat demokrasi yang artinya penilaian orang yang penuh pertimbangan di dalam memilih calonnya, dengan orang yang hanya dengan menutup mata, terima amplopnya, coblos kertasnya,
dua orang ini nilainya sama. Dianggap sama. Antum yang coba tasabbut dan tabayun, melihat program si A, program si B, program si C, ya, dengan orang yang secara masif, ya, satu kampung, satu masyarakat dikasih amplop, pilih si A atau si B, si C, kemudian mereka dengan bergegas begitu saja, suara dua orang ini dianggap sama. Ini sangat tidak fair, ya, sangat tidak adil. Tapi inilah pemberlakuan mekanisme yang ada di masa kita sekarang ini. Jadi, dan fatwa para ulama dalam konteks yang seperti ini, seperti fatwa Syekh Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa tetaplah kalian memilih dan carilah calon yang lebih dekat kecenderungannya kepada Islam. Ya, yang lebih dekat kecenderungannya kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya Ustaz, syukur jazakallah untuk atas jawabannya dari pertanyaan Adin di Malang. Barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazuna. Kira-kira kalau dihitung dengan persentase berapa banyak sahabat yang masih muda dibandingkan sahabat yang berusia tua? Karena faktanya kebanyakan yang mudah menerima Islam golongan pemuda dibandingkan golongan tua. Demikian ya Ustaz, pertanyaannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Benar, apa yang antum ucapkan hadza sahih. Nah, memang benar bahwa rata-rata yang beriman itu pemuda-pemuda. Dan ini juga mengambil ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Nanti insya Allah ketika kita semakin mendalami tentang Ansar, ya, Aus dan Khazraj, tokoh-tokoh mudalah yang menjadi pelopor-pelopor Islam itu masuk ke kota Madinah. Ya, itu adalah dari tokoh-tokoh muda. Malah tokoh-tokoh tuanya itu menjadi tokohnya munafikin nantinya. Ya, tokoh tuanya yang jadi tokoh munafikin. Anak-anak mudanya pelopor perubahan, pelopor perbaikan, perubahan menuju kebaikan, bukan pelopor perubahan menuju kerusakan dan kemunkaran. Dan inilah yang seharusnya ada di kalangan kita di antara para pemuda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pemuda di dalam Al-Qur'an, di antaranya Ashabul Kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ya. Wa ma amana min qaumi Musa illa dzurriyyah. Ya, tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Musa kecuali anak-anak muda. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang mereka sebut dengan nama Ibrahim. Pemuda. Ini peran-peran pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin keimanan. Subhanallah. Dan jika kita bandingkan dengan pemuda kita di zaman sekarang, ya masih banyak harapan. Masih banyak harapan. Insya Allah kita tidak boleh memiliki sifat putus asa, dan terlebih lagi Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan banyak janji akan kemuliaan dan kemenangan Islam yang otomatis bukan diemban oleh yang sudah tua-tua, tapi yang muda-mudalah yang akan mengemban kemenangan dan kejayaan Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustazuna dan juga keluarga Ustazuna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazuna. Bagaimana cara menghafalkan ilmu agama seperti hadis, sirah Nabi, kemudian perkara khilafiyah dalam fikih dan lain-lain yang sangat banyak itu ya Ustaz. Demikian pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Para ulama membatasi apa yang mereka pelajari. Itu yang kunci yang pertama. Membatasi apa yang mereka pelajari pada poin-poin yang pokok dan penting. Yang paling pokok Al-Quranul Karim. Itu induknya. Kemudian baru hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bicara Al-Quranul Karim, ada mutlak. Ini mutlak. Ini menjadi dasar setiap orang yang talibul ilm harus memulainya dari apa yang terpenting, yaitu kitabullah. Karena hujah-hujah Islam ini tidak keluar dari kitabullah sebagai induk dan intinya. Kemudian
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena hadis ini begitu banyak kitab-kitab hadis, luar biasa, begitu banyaknya kitab-kitab hadis, sehingga terkadang melelahkan bagi sebagian orang untuk menghafal, ya, yang mana dulu kitab hadis yang seperti apa. Alhamdulillahnya ikhwatal iman, para ulama memberikan pedoman dan pengajaran kepada kita. Konteksnya kalau hadis-hadis fiqih misalnya, kalau hadis-hadis fiqih ada beberapa pilihan. Misalnya, pilihan pertama, antum mencoba menghafalkan hadis sesuai dengan urutan kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Ini berat sekali, sangat berat. Ya, seperti Anda mengucapkan kata berat ini. Sangat berat. Namun ada pilihan yang berikutnya, yaitu misalnya antum membatasi kepada sebuah buku, misalnya Bulughul Maram. Misalnya Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram dikumpulkan oleh seorang al-hafidz, seorang imam besar dari ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab. Ya, kurang lebih hampir 2000 hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Yang misalnya antum menghafal 100 hadis dari kitab Sahih Bukhari, antum belum melewat dari kurang lebih 2 atau 3 bab dari kitab itu, dari kitab Sahih Bukhari. Namun ketika antum menghafal 100 hadis dari Bulughul Maram misalnya, antum bisa menghafal dalil-dalil fiqih dari lintas mazhab, dalil-dalil fiqih lintas mazhab dalam beberapa bab sekaligus. Itu kenapa para ulama sangat mewasiatkan untuk membaca dan mengkaji kitab Bulughul Maram. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, Anda lupa siapa yang menanya, Syekh Jibrin kalau tidak salah. 7 kali ditanya oleh Syekh Jibrin. Ya Syekh, apa yang kau anjurkan untuk kami pelajari, untuk kita hafalkan dari kitab hadis ahkam, hadithul ahkam, Bulughul Maram. Ditanya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, jawabannya sama, Bulughul Maram. Subhanallah. Terus kemudian di dalam kitab hadis yang lainnya, misalnya Ahaditsul Mawa'idh, Tazkiyatun Nafs, hadis-hadis nasihat, Tazkiyatun Nafs, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Anda melihat Riyadhus Shalihin tidak ada tandingannya. Riyadhus Shalihin tidak ada tandingannya. Adalah kitab Riyadhus Shalihin. Sesuai dengan namanya, taman orang-orang saleh. Riyadhus Shalihin. Kemudian di dalam fiqih dan di dalam mengkaji fiqih ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada mutun fiqih, ada kitab matan-matan fiqih, dan ini banyak disusun oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama memiliki kelebihan dari sebagian ulama yang lain. Misalnya antum bisa melihat seperti matan Abi Syuja' dalam mazhab Syafi'i misalnya, atau banyak sekali tulisan dalam masalah matan-matan fiqh ini, seperti misalnya Al-Muqaddimah Al-Hadrami fi Fiqh Sadat Syafi'iyah juga, yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, juga ini matan fiqh dalam mazhab Syafi'i, atau pendekatannya yang merupakan fiqh hadis. Nah, jika pendekatan yang merupakan fiqh hadis, Anda lihat yang cukup sederhana dan enak dibaca dan mudah untuk dimurajaah adalah yang di kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullah. Setiap ilmu ada rujukannya, dan setiap ilmu ada antum harus memiliki pijakan untuk bisa memudahkan kita menjadikan itu sebagai sebuah pedoman. Dan jika seseorang alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah sekolah di pesantren misalnya, maka antum di pesantren telah mendapatkan mudzakirah.
ya semacam kurikulum yang telah antum terima dalam segala hemat ilmu yang antum pelajari. Misalnya ketika antum belajar ilmu mustalah hadis, antum awali dengan matan Baiquniyah misalnya, atau kitab mustalah hadisnya Ibn al-Utsaimin, ya rahimahumullah, ya dalam ilmu mustalah hadis. Yang mengalami proses pembelajaran seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga mudzakirah itu. Karena ketika antum berpijak dari satu mudzakirah, dari mudzakirah pelajaran kurikulum yang ada di pesantren untuk naik ke kitab yang lebih tinggi, misalnya Nukhbatul Fikar misalnya, atau Al-Ba'ithul Hathith, Syarah Mukhtasar Ulumul Hadith Ibnu Katsir, dan yang lainnya, Al-Kifayah fi Ilm Riwayah Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab-kitab hadis yang lebih besar itu adalah penjabaran lebih luas dari mudzakirah yang standar yang antum pelajari di awal thalabul ilm. Jadi ini bagi mereka-mereka yang belajar dari madrasah, yang belajar kepada seorang guru, seorang syekh, mereka alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan seperti itu. Namun seperti ana misalnya, ana tidak mengalami proses itu. Ana pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lama sekali ana tanya kepada beliau, kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu. Ana masih bujang mungkin, lebih dari 15 tahun yang lalu ana, termasuk awal-awal beliau masuk ke Indonesia, hampir 20 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Ana tanya kepada Syekh Ali rahimahullah, waktu itu beliau mengisi daurah di Jawa Timur. Ana tanya kepada beliau, Syekh, antum mengajar kepada kami ini setahun sekali. Ketika hadir kepada kami mengambil banyak istifadah ilmu dan yang lain sebagainya. Apa nasihat antum kepada kami ya Syekh, ketika ini dalam diskusi yang non resmi ya, tidak resmi. Ketika duduk bareng setelah makan malam gitu dengan beberapa ikhwah para asatidzah. Ya, ana 20 tahun yang lalu dari sekarang. Ya, ana tanya kepada beliau, ya Syekh, bagaimana kami belajar kalau kami tidak punya syekh, tidak punya guru yang menjadi marja' dan rujukan kami untuk kami belajar kepada mereka. Syekh Ali rahimahullah rahmatan wasi'ah memiliki sebuah risalah yang ajib, yang luar biasa, dan saya memiliki risalah itu. Antum bisa mendownload edisi Arabnya. Judulnya Audatun ilas Sunnah. Sebuah buku kecil, judulnya Audatun ilas Sunnah. Dan buku kecil ini, di bagian keduanya, beliau mengajarkan tentang tahapan thalabul ilm, tahapan menuntut ilmu. Beliau mengajarkan dari marhalah ibtidaiyah, mutawassithah, sampai tahapan yang level lebih tinggi. Sambil beliau rahimahullah memberikan standar apa yang harus dipelajari pada tahapan permulaan, pertengahan, tahap akhir. Dan ini buku cukup bagus sekali. Beliau rahimahullah sempat pada saat itu menyampaikan ke ana bahwa saya menyusun sebuah risalah, tapi afwan ana belum pernah melihat risalah beliau ini. Beliau waktu itu menyampaikan judulnya, dan ana masih ingat, beliau menyampaikan As-Sulam liman arada an yata'allam. Jadi risalah yang beliau sampaikan judulnya ke ana, tapi lil asaf saya ana belum sempat pernah melihat apakah karya itu terselesaikan beliau susun sampai beliau meninggal dunia atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Namun banyaknya ilmu agama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan menghalangi kita untuk belajar agama. Jika antum ikhlas menghadapkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan-jalan petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Baik ya Ustaz, Masya Allah. Ternyata betul memang ada tahapan-tahapannya, dan berikut juga tentu saja harus disertai dengan kesabaran ya Ustaz ya. Untuk ilmu. Alhamdulillah. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga dari pertanyaan keempat, maaf, dari Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Malaysia. Masya Allah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik. Amin ya rabbal alamin.
Ini pertama kali saya mendengar nama sahabat yang mulia Tufail bin Amr ad-Dausi ya. Pertanyaannya adalah apa ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian banyak meriwayatkan hadis langsung dari Tufail. Kemudian Tufail bin Amr ad-Dausi ini hidup hingga zaman pemerintahan siapa? Demikian ya Ustaz, pertanyaannya, jazakallahu khairan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana jawab pertama, mati syahid Tufail bin Amr radhiyallahu anhu mati syahid di peristiwa Yamamah melawan di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bersama para sahabat yang lainnya menghadapi kabilah-kabilah yang menyatakan murtad, dan beliau radhiyallahu anhu termasuk yang mati syahid. Ya, beliau termasuk yang mati syahid. Dan beliau sebelum mati syahid, 1 hari sebelum meninggal dunia, beliau bermimpi. Ya, nanti ini insyaallah materi kita pada pertemuan akan datang tentang wafatnya, tentang syahidnya beliau. Beliau bermimpi bahwa beliau kepalanya dicukur dan keluar seekor burung dari mulutnya. Dan kemudian ada seorang wanita yang menemuiku dan aku dimasukkan ke dalam farjinya. Dan kemudian aku melihat anakku meraih-raih kepada diriku. Namun mereka tidak bisa menjangkauku. Maka sahabat yang mendengar apa yang dimimpikan oleh Tufail mengkhairan. Nah, tapi Tufail mengatakan, saya tahu takwil mimpi ini. Apa? Adapun kepalaku yang dicukur, rambutku yang dicukur, artinya leherku akan terpotong. Burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkanku ke dalam farjinya adalah bumi. Dan kemudian aku dikubur. Dan adapun anakku yang meraih-raih tangannya untuk meraihku namun dia tidak bisa menjangkauku adalah anakku yang berharap untuk sama seperti diriku namun dia tidak mencapai seperti apa yang aku alami. Jadi dalam peristiwa Yamamah, Tufail radhiyallahu anhu mati syahid. Adapun putranya menyusul mati syahid pada peristiwa Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tadi untuk pertanyaan pertama, yang meriwayatkan hadis dari Tufail secara langsung, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tufail secara langsung. Namun tentang sosok Tufail dan kisah-kisah tentang beliau disampaikan oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lainnya menyampaikan akan hal ini. Perlu dipahami bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, para imam ahlul hadis, mereka tidak meriwayatkan hadis secara langsung dari para sahabat. Tidak, ya, tapi mereka meriwayatkan hadis dari gurunya. Para imam ahlul hadis dari gurunya sampai kepada para sahabat dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sanad. Itu disebut dengan sanad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban untuk Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Malaysia atas 2 pertanyaan tersebut, sekaligus juga ini mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin nasihat penutup untuk pertemuan kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini ya Ustaz, tafadhol. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kajian ini kita semua belajar, kita semua melihat secuil dari kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dakwah ini beliau sampaikan bukan untuk kemaslahatan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kemaslahatannya akan kembali kepada si orang yang beriman, kepada kita. Maslahatnya kita. Kita beriman, kita yang beruntung. Maka Nabi SAW menyampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan sukses. Maka ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
setelah kita mengetahui begitu beratnya perjuangan Nabi kita Muhammad SAW agar kita beriman, jangan sampai kita berat untuk menjalankan ajaran-ajaran beliau. Jangan sampai kita merasa berat untuk menjalankan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk memelihara janggut. Ini sederhana, diamkan saja. Ya, untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang lainnya, sunnah-sunnah rawatib, sunnah-sunnah ibadah, ya, dan yang lainnya. Ini hal yang sangat remeh, tidak sebanding dengan pengorbanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian rupa. Dikatakan orang gila, kesurupan, dan yang beragam sebagainya. Itu jauh di saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya kuasa untuk membalas mereka di saat itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah sebelumnya, antum masih ingat insya Allah bagaimana malaikat penjaga gunung diberi izin oleh Allah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW apa yang beliau minta? Aku masih berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluar dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, dan Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Dalam kisah kita malam ini, kita melihat hal yang serupa dari suku Daus. Ya, bagaimana mereka enggan beriman, dikira oleh para sahabat yang bersama Nabi SAW ketika Nabi SAW menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, kebinasaan bagi suku Daus. Namun ternyata Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan bawalah mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan beriman. Dan itulah yang terjadi. 70-80 kakak datang ke kota Madinah beriman kepada Rasulullah SAW, dan bahkan di antaranya ada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi perasaan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, cinta yang benar, cinta kepada sahabat-sahabat beliau, cinta kepada orang-orang beriman, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak digabungkan bersama mereka kelak di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin.